Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ihsan, mahasiswa PPG Daljab Batch 3 Kemenak 2022. Di sini saya mau menyampaikan tentang pembuatan tugas di modul PTK. Di tugas ini, ini instruksinya adalah membuat proposal PTK. Di sini membuat proposal PTK-nya saja, belum sampai ke laporan. Baik, untuk pembuatan proposal ini beberapa prosedur yang rambu-rambu yang diberikan oleh LPTK dari Bapak dosen, diantaranya seperti ini: memuat judul, kemudian pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian ada kajian pustaka, dasar teori atau landasan teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, ada subjek, tempat, dan perencanaan penelitian. Ini diantaranya untuk rambu-rambu dalam penulisan proposal nih. Di bawahnya ini termasuk disajikan juga untuk laporan, nanti ada beberapa tambahannya, di antaranya ada kesimpulan, daftar pustaka, kemudian ini untuk catatan ya, tulisan referensi, bisa berdinat atau footnote. Kemudian dalam tugas pembuatan proposal ini saya membuat penelitian tindakan kelas ini, yaitu dengan judul pendekatan model pembelajaran berbasis kegiatan untuk meningkatkan memotivasi belajar sejarah budaya Islam siswa kelas 7 di semester 2 Madrasah Sanawiyah Miftahul Ulum Batok. Jadi bab pertama ini ada pendahuluan ya. Di pendahuluannya ada latar belakang masalah, fakta yang menunjukkan di lapangan ini banyak siswa itu bersifat pasif ketika pembelajaran di kelas. Jadi selama belajar siswa itu hanya mendengar, ketika guru menjelaskan hanya diam, ketika ditanya pun mereka pun juga diam. Jadi di sini bahwa latar belakang ini nanti akan dipakai untuk peneliti dalam hal untuk ini meningkatkan motivasi belajar, khususnya pada pelajaran SKI di kelas 7. Kemudian rumusan masalah, dari latar belakang ini tarik rumusan masalah. Jadi apakah pendekatan berbasis kegiatan ini dapat menumbuhkan motivasi belajar SKI, pokok bahasan Khulafaur Rasyidin. Kemudian bagaimana dampaknya? Nah, tujuannya di sini untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang tingkat pendekatan berbasis kegiatan ini dalam menumbuhkan motivasi belajar. Kemudian tingkat dampak kegiatan belajar mengajar dengan menggunakan pendekatan ini. Manfaatnya, dari manfaat penelitian ini memberikan manfaat bagi hasil keilmuan secara teoritis. Ini diharapkan dapat menghasilkan teman-teman mengenai strategi pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berbasis kegiatan pada mata pelajaran SKI. Kemudian secara praktis bermanfaat atau berguna bagi guru madrasah. Bagi guru madrasah Sanawiyah khususnya, kemudian pada siswa madrasah, lembaga madrasah Sanawiyahnya atau sekolahnya, kemudian juga seksi pendidikan madrasah Kabupaten Madiun, dalam hal ini adalah Kemenak yang menaungi pendidikan di madrasah. Untuk bab 2 kajian pustaka, di sini diterangkan ada motivasi belajar sejarah dan Islam, mulai pengertian motivasi dari beberapa pendapat, kemudian ditarik kesimpulan motivasi belajar sejarah budaya Islam. Jenis-jenis motivasinya, motivasi intrinsik, kemudian motivasi ekstrinsik. Untuk prinsip-prinsipnya motivasi ini ada terangkan bahwa prinsip-prinsip motivasi yang dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar antara lain prinsip kompetisi, pemacu, ganjaran hukuman, prinsip kejelasan dan kedekatan tujuan, dan seterusnya.
Kemudian di sini dipakai oleh pendidik dalam peningkatan motivasi peserta didik mengikuti belajar mengajar sehingga dapat didapatkan prestasi belajar yang optimal. Lain kebermaknaan, kemudian modeling, komunikasi terbuka, prasyarat, novelty, latihan atau praktik yang aktif dan bermanfaat, latihan terbagi, kemudian kurangi secara sistematis paksaan belajar, kemudian kondisi yang menyenangkan. Jadi belajar kondisi yang menyenangkan. Kemudian yang kedua untuk landasan teorinya ada tentang sejarah budaya Islam. Di sini memang yang dimaksud sejarah budaya Islam ini khususnya adalah kebudayaan Islam pada masa lampau. Ya, di sini dimaksud adalah nama mata pelajaran yang dibelajarkan ya, dibelajarkan pada pendidikan Islam atau di MTS khususnya ya. Sejarah budaya Islam ini khususnya dalam hal ini pada pembelajaran SK ini adalah pada bab atau materi Khulafaur Rasyidin, hanya pemimpin yang mendapat petunjuk dari Allah. Yang setelah adalah ini di Khulafaur Rasyidin adalah khalifah atau pemimpin umat Islam yang melanjutkan pemimpin Rasulullah SAW sebagai kepala negara. Pendekatan berdasarkan kegiatan, ada beberapa jenis kegiatan ya. Ini menurut para alim, menurut Malik nih ada beberapa kegiatan kegiatan visual, kegiatan penulisan, mendengarkan, menulis, gambar, matrik, mental, kegiatan emosional, berpikir, mengingat. Dari beberapa macam kegiatan di atas menunjukkan bahwa dalam kegiatan belajar mengajar siswa sangat diperlukan dalam memenuhi tujuan pengajaran, sehingga suatu kegiatan pengajaran siswa harus disesuaikan dengan materi pengajaran yang akan diberikan kepada siswa. Ketindakan berdasarkan masalah penelitian ini, penerapan model pembelajaran bahasa kegiatan ini dapat dirumuskan hipotesis, yaitu jika strategi pembelajaran yang selama ini digunakan oleh guru madrasah sanawiyah dalam kegiatan belajar mengajar di kelas ini diganti dengan strategi pembelajaran bahasa kegiatan, maka dimungkinkan akan berpengaruh terhadap peningkatan motivasi belajar dan diikuti dengan durasi belajar secara budaya Islam, khususnya dalam pokok bahasan Khulafaur Rasyidin. Untuk metode penelitian subjeknya ini adalah kelas 7 Madrasah Ulum Batok tahun pelajaran 2022-2023. Kelas 7 ini terdiri dari 8 siswa dan 9 siswi. Subjeknya penelitiannya adalah berdasarkan faktor perbedaan kemampuan belajar antar siswa, kondisi lingkungan, kemudian tempat waktunya adalah tempatnya di lokasi Madrasah Sanawiyah, ini termasuk di kawasan pedesaan di wilayah pegunungan. Kondisi ruangannya cukup standar ya. Kurang lebih penelitian ini 3 bulan. Perencanaan penelitian, ada perencanaan, kemudian tindakan, observasi, metode pengumpulan data, yaitu menggunakan yang pertama observasi, baik langsung maupun tidak langsung, kemudian wawancara, dokumentasi. Di kata keberhasilannya dalam penelitian ini, jika memang sebanyak lebih dari 70% siswa dapat memahami materi Khulafaur Rasyidin, terus ketuntasan belajar tercapai 80%, siswa mendapat nilai lebih dari 65, ini berarti dianggap berhasil. Keaktifan ini nanti dapat nilai baik itu bisa dilihat dari instrumen, kemudian daftar pustaka. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas membuat proposal PTK. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.